Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Nugraini, NIM D222020035150. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu histologi pada sistem digestif atau sistem cerna pada tubuh manusia berdasarkan gambar ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat penjelasan berikut ini. Saya akan menjelaskan tentang histologi sistem digestif. Di sini ada gambar anatomi dari sistem digestif pada usus. Bagian yang berwarna pink ini disebut dengan mukosa, bagian yang berwarna biru disebut dengan submukosa, yang berwarna pink tua di sini disebut dengan muscularis propria, dan bagian yang terluar berwarna krem di sini disebut dengan serosa. Yang pertama ada mukosa. Bagian yang menonjol ini disebut dengan mucous epithelium atau lapisan kulit tanduk, yang mana lapisan ini sering terkena penyakit karena letaknya yang lembab. Letaknya lembab karena terletak dekat dengan jalur makanan. Kemudian yang berwarna kuning di sini disebut dengan lamina propria atau jaringan penyambung bagian atas. Pada lapisan ini, bagian ini kaya akan pembuluh darah kapiler, otot polos, dan kelenjar limfoid. Kemudian bagian yang mengelilingi dari mukosa ini disebut dengan muscularis mucosae atau otot pada mukosa. Otot-otot di sini membantu mukosa dalam mencerna makanan. Kemudian bagian bulat berwarna hijau di sini disebut dengan lymph nodule atau nodus limfe, yang mana bagian ini berisikan sel darah putih yang berfungsi sebagai filter untuk partikel asing. Lapisan yang kedua ada submukosa. Bagian yang menonjol ini berbentuk-bentuk ini disebut dengan gland in submucosa atau kelenjar di dalam mukosa. Kemudian saluran kecil di sini yang menghubungkan antara mukosa dan gland in submucosa ada duct from gland atau saluran kelenjar. Bagian ini berfungsi untuk mengeluarkan enzim pencernaan dan penyambung pembuluh darah yang lebih besar lagi seperti vena, arteri, limfe, plexus saraf mukosa, dan kelenjar limfoid. Kemudian lapisan yang ketiga ada muscularis propria. Bagian di sini berisikan otot-otot polos atau smooth muscle dan terdapat di luar dan di dalam. Untuk bagian dalam disebut dengan circular muscle layer karena menyelimuti organ dengan cara melingkar. Bisa kita lihat bahwa otot di sini melingkari organ. Kemudian yang di luar disebut dengan longitudinal muscle layer karena menyelimuti organ dengan cara melintang. Bisa kita di sini perbedaan antara di dalam dan di luarnya. Kemudian bagian kuning ini disebut dengan minteric plexus yang mana terletak di antara lapisan serabut otot. Kemudian bagian kuning di dalam longitudinal muscle layer ini disebut dengan submucosal plexus yang mana terletak di antara lapisan mukosa dan submukosa. Minteric plexus dan submucosal plexus ini disebut dengan intramular plexus. Kemudian lapisan yang terakhir, serosa, adalah lapisan yang berisi jaringan pembuluh darah, jaringan adiposa, dan lapisan epitel gepeng selapis atau mesotel. Bagian yang paling luar di sini disebut dengan peritoneum, yaitu selaput pelindung organ yang melindungi organ itu sendiri. Kemudian yang berwarna agak abu di sini di bawahnya peritoneum ada connective tissue layer atau fascia. Kemudian yang berwarna kuning seperti serabut ini disebut dengan nerve atau saraf. Kemudian yang berwarna krem di sini disebut dengan mesentery, dan serabut berwarna biru dan merah ini disebut dengan blood vessels atau pembuluh darah. Bisa kita lihat anatomi dan nama-namanya jika kita gabungkan adalah seperti ini. Kemudian penyakit sistem digestif yang diakibatkan oleh infeksi bakteri atau jamur atau protozoa atau parasit adalah sebagai berikut. Contoh yang pertama ada disentri, yaitu penyakit inflamasi pada usus terutama kolon yang diakibatkan oleh infeksi bakteri atau parasit terutama bakteri Shigella dan Amoeba, yang mana penyakit ini dapat menyebabkan diare yang disertai darah atau lendir. Yang kedua ada
kolorektal, yaitu satu penyakit kanker yang tumbuh pada usus besar atau bagian bawah dari usus besar dekat dengan rektum. Kanker ini diawali dengan tumbuhnya polip atau jaringan tidak normal pada dinding dalam usus atau rektum dan diakibatkan oleh kurangnya serat, terlalu banyak mengonsumsi daging merah dan lemak, merokok dan minum minuman beralkohol, dan penyebab lainnya. Contoh yang ketiga ada gastroenteritis, yaitu penyakit yang terjadi pada lambung dan usus yang diakibatkan oleh inflamasi bakteri. Ini menyebabkan diare, mual muntah, dan kram perut. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.